Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita di Create Up pemirsa, sebuah segmen yang akan mengulas untuk Anda berbagai macam usaha yang tentunya berkaitan dengan digital. Dan tema kali ini adalah ukur dan tingkatkan produktivitas ternak unggas lewat startup. Dan sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Pak Prastio Ruandito yang merupakan CEO dan juga co-founder dari Broiler X. Apa kabar Pak Pras? Selamat bergabung. Ya, sehat, luar biasa. Terima Mbak kasih Prisma. sudah join pada kesempatan kali ini. Oke, Siap. kenalan dulu dong Broiler X. Dari namanya sih udah berkaitan banget ya dengan unggas gitu. Tapi apa sih sebenarnya lebih jauh, lebih detail mengenai Broiler X ini sendiri? Ya, oke. Broiler X ini sebenarnya adalah end-to-end tech startup ya. Jadi kami awalnya adalah software company, Mbak Prisma. Jadi kami start dari November 2020 as a software company nih. Jadi kami memprovide poultry industry management system seperti IoT, apps maupun ERP kepada salah satu perusahaan poultry public company. Nah, after successful implementation ya di perusahaan tersebut, kami akhirnya di Oktober 2022 kemudian transforming ke end-to-end seperti itu, Mbak. Dan Broiler X itu X-nya explorer, jadi kami ingin mengeksplor seluruh dunia perunggasan. Sebenarnya nggak broiler itu kan maknanya ayam potong ya. Sebenarnya kami nggak hanya ayam potong juga sih, ke ayam petelur juga. Jadi sejauh mungkin eksplorasi kami ini bisa untuk ke dunia perunggasan lah, khususnya di Indonesia. Seperti itu, Mbak Bisma. Cara kerja dari Broiler X ini sendiri seperti apa sih? Oh, oke. Jadi kami ini adalah apa ya? Jadi memang kami menawarkan ya kepada para peternak ya, terutama yang sudah join ke ekosistem kami, yaitu bagaimana caranya mereka untuk bisa meningkatkan produktivitas ternaknya seperti itu, Mbak. Karena yang kita pahami, kita apa ya amati itu sekarang memang banyak sekali peternak yang kesulitan dalam apa ya kendala efisiensi ya. Kalau kita di sini seperti bibit ya ataupun saprona lain seperti pakan ya itu kan memang kita nggak bisa kontrol ya, tapi yang bisa kita kontrol adalah di sini adalah biaya operasionalnya sehingga kita bisa lebih bersaing dengan lebih efisiensi sehingga itu bisa meningkatkan pendapatannya peternak itu sendiri seperti itu, Mbak. Intinya sih kita mengadopsi konsep closed loop system ya, Mbak ya. Jadi bermitra dengan para peternak, kita jamin supply dari saprona hingga penjualan hasil panennya seperti itu, Mbak, dengan didukung oleh teknologi pemantauan dan kontrol iklim kandang dari kami seperti ada apps, kemudian ada IoT ya, sehingga intinya sih efisiensi dan produktivitas ini bisa inilah ya meningkat lah dan dirasakan lah oleh para peternak, nyaman dan tentunya hasil produksinya lebih baik lah, dan tentu juga kita mengedepankan sustainabilitas dan efisiensi ya. Seperti itu sih mungkin, Mbak. Ini kan berjalan mulai di tahun 2020 begitu ya. Apakah memang metode ini sudah teruji, Anda uji sebelumnya atau berangkat dari mana sehingga Anda yakin bahwa yang Anda namain Broiler X saat ini tuh akan efektif mencapai tujuan dengan produktivitas yang tentunya bisa lebih baik lagi untuk para peternak? Ya, sudah kita lakukan kan memang sejak November 2020 ya. Cuma memang as a software company impact yang kami lakukan kan hanya terbatas kepada 1-2 perusahaan saja, belum kepada para peternak. Nah, berangkat dari situ apa yang kita terapkan di perusahaan customer klien kami ini yang juga adalah perusahaan integrasi juga, integrated end to end juga, itu tinggal kita mudah untuk kita bisa copy dan kita bisa terapkan di internal kita, salah satunya untuk membuka closed loop system kepada para peternak kami untuk bisa join ke ekosistem kami. Seperti itu, Mbak Bisma. Oke, Pak Pras, ini timnya ada berapa banyak sebenarnya dan apakah SDM-nya ini harus lebih banyak dari bidang peternakan ataukah justru dari digital atau bagaimana sih sebenarnya? Oh, kalau sekarang kita sudah di 120-130 orang ya. Mungkin bisa karena kan ini nambah terus karena memang kita ada nambah unit juga. Awal mula kita sejak transformasi ini baru ada 2 unit karena base kami di Jogja, jadi baru di Jogja dan juga Solo ketika 2022 akhir. Lalu di 2023 kita sudah sampai ke 14 unit. Jadi di Jawa Tengah itu ada 6-7 unit, di Jawa Timur ada 4 unit. Dan di awal tahun ini kita sudah move sampai juga ke Bali, Lombok, dan Kalimantan Timur, Mbak. Jadi memang bertambah ini ya, bertambah terus karena kan memang peternak ini kan masih banyak sekali ya yang belum kita explore. Jadi ke depan sih kita akan fokus kami agak sedikit ke timur, ada juga di daerah Bima, kemudian di Flores dan lain-lain.
Seperti itu sih Mbak untuk kedepannya. Oke, tadi SDM-nya lebih banyak dari mana nih? Oh sorry. Ya SDM karena saya juga latar belakang sarjana peternakan ya, memang awalnya ruhnya ini kan di Brother Egg ini adalah DNA-nya adalah kooperasinya peternak ya. Jadi memang kebanyakan semuanya ya, nggak hanya dari sarjana peternakan aja, kita juga ada dari semua lini ya, terutama di IT pasti juga apa namanya ya, ada Di-combine banyak gitu sekali. ya. Ya Oke, betul sekali tapi Mbak. DNA-nya tentunya berangkat dari ya peternakan tadi. Oke. Betul Pak sekali Mbak. Pras, kita tahan terlebih dahulu, nanti akan kita bahas sejauh mana Ya, efektivitasnya siap. saat ini, kendalanya apa saja, dan juga tentunya peluangnya usai jeda. Tetap bersama kami pemirsa di Create Up. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa. Kita masih mengulas ukur dan juga meningkatkan produktivitas ternak unggas lewat startup dan tentunya bersama dengan Broiler X. Ini merupakan salah satu karya inovasi anak negeri pemirsa yang tentunya layak menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Baik, Broiler X ini sendiri setelah kami riset begitu ya, Pak Pras, ini ada bentuk kemitraannya juga begitu bagi para peternak ayam dengan Betul. tentunya tersistem, kemudian smart farming, layanan smart farming, ada aplikasi dan climate control-nya, kemudian ada ERP-nya membantu manajemen sales, purchasing, kemudian ada live bird dan karkas, penyediaan hasil panen dengan harga yang kompetitif yang Anda katakan tadi sampai ke end user begitu ya. Berarti sudah profit dong ya di tahun keempat ini? Alhamdulillah kami sudah EBITDA positif Mbak Prisma. Jadi apa ya, bersyukurlah kita karena memang kita benar-benar kontrol betul di harga HPP-nya ini. Jadi benar-benar kita bisa lebih akselerasi, makanya akselerasi kami saat ini dengan penambahan unit yang ada ini akan bisa membuat kami target 2024 ini kami cukup yakin lah ya untuk bisa tumbuh lebih cepat khususnya di tahun ini. Seperti itu Mbak Prisma. Oke, testimoninya sejauh ini seperti apa sih mungkin dari petani misalnya, peternak maksud saya begitu ya, terkait dengan monitoring kegiatan penggunaan mungkin sapronak di kandang dan lain sebagainya, itu efektivitasnya sejauh ini seperti apa sih dibandingkan dengan gini, cara Mbak. manual? Oke, sebenarnya kalau yang kami lakukan untuk apps ini sebenarnya sih kita nggak hanya terbatas kepada yang sudah join ekosistem kami ya. Jadi yang hanya untuk sekedar recording itu kami free-kan lah kepada para peternak. Dan juga apabila ada dalam fitur apps itu fiturnya juga ada yang lebih premium, itu memang kita juga layanan seperti subscription gitu, start dari 50.000 ya. Jadi nanti ada pilihannya. Jadi nanti akan ada tim kami yang akan mendevelop berhubungan dengan para peternak fitur-fitur mana saja yang mau para peternak inginkan. Itu yang di luar ekosistem kami. Nah, apabila peternak yang sudah join ke ekosistem kami, sudah melalui kemitraan kami, maka untuk layanan aplikasi dan IoT ini sudah free ya. Jadi tinggal kita tawarkan kepada mereka, kepada para peternak ini dengan kombinasi ya dari integrasi teknologi, pelatihan yang kami berikan, pendampingan teknis pemeliharaannya. Jadi untuk memastikan keberhasilan implementasinya ini seperti itu Mbak. Jadi memang ya karena saya juga latar belakang saya peternakan, saya sarjana peternakan, jadi memang saya bisa untuk membaca bahasa tubuhnya ataupun bahasa language-nya para peternak lah seperti itu. Jadi kita juga memberikan layanan juga nih kepada para peternak, financing juga mereka untuk kita hubungkan ke financial institution. Kita juga bisa menawarkan para peternak yang sudah join ke ekosistem kita mau untuk modernisasi atau mau renovasi kandangnya, kita bisa Itu bantu. semua Bahkan disediakan juga ya, ada juga ya bisa, di Broiler dan X kita juga ya. ada berpartner dengan salah satu financial institution untuk bisa kita financing juga, entah itu dari IoT-nya, entah itu juga sampai ke kandang, pembuatan kandang selanjutnya, tapi memang itu ada syarat dan ketentuannya ya seperti itu. Berarti ada partner juga ya dari segi pendanaan agar bisa menyalurkan pendanaan tadi juga. Oke, lantas namanya sebuah bisnis, apalagi kalau itu tuh berkaitan dengan digitalisasi begitu ya. Pasti ada kendala dong ya. Apa sih yang menjadi kendalanya sejauh ini? Kendala ya kita tahu lah ya, kalau pasti selama ini kita tahu jaringan pasti juga nggak sama ya, apalagi kita karena fokus kami ke Indonesia Timur, jaringan internet terkadang juga mati, jadi terkadang tuh update
update di apps itu kadang agak sedikit tertunda ya kan di para peternak karena memang kebetulan yang ini kan lokasinya memang jauh dari pemukiman Iya, ya iya, Mbak ya, iya. bahkan lebih dalam lagi karena kan nggak Langkah semua kan antisipasinya apa nih Pak Pras dengan kendala klasik ya, masih seputar ya. sinyal internet? Ya betul. Ya edukasi sih ya. Memang terkadang tim petugas penyuluh lapangan kami kan memang tiap hari ya keliling kadang-kadang nggak hanya akuisisi peternak baru tapi juga memaintain peternak yang sudah join ke ekosistem kami. Ya di situ terkadang PPL kami ya yang terkadang juga membantu mengasis untuk input data ke mereka seperti itu. Baik. Dan memang tidak semua peternak ya Mbak ya yang terkadang mereka masih dengan prinsipnya ini saya masih dengan pengalaman puluhan tahun saya, kamu anak kemarin sore tahu apa ya, terkadang ada seperti mental block seperti itu, tapi saya yakin kok pelan-pelan kami juga bisa masuk ke pendekatan persuasif. Mereka terkadang juga akhirnya oke, ya udah kita juga join dong, aku ingin tahu dong seperti itu Mbak. Luar biasa untuk Broiler X, sukses selalu Pak Pras dan juga segala tim pendukung, tim supportnya begitu ya. Semoga bisa lebih berkembang lagi dan memberikan kontribusi yang sangat signifikan juga ya untuk perekonomian bangsa. Terima kasih Pak Pras, sampai berjumpa kembali. Ya, thank you. Semangat, sukses selalu untuk kita semua. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Namun sebelumnya kami akan mengupdate terlebih dahulu posisi dari indeks harga saham gabungan. Pada saat ini pemirsa pukul 9 lebih 29 menit di mana IHSG berada pada posisi 7.315 dan masih melemah sejak pembukaan. Saat ini sekitar 0,31% dengan deretan saham-saham yang menjadi top gainers based on value adalah saham cuan, PTPS, kemudian Hotel Said Jaya masuk juga dalam gainers pada pagi hari ini di posisi ketiga dengan penguatan 10%, PTRO, Hygiene, SMGA, Amar dan beberapa saham lainnya. Sementara sebaliknya losers adalah Humi, kemudian Baik atau Bersama mencapai puncak yang baru IPO pekan lalu, MKAP, Film, Estabul, MDKA, Bumi, Arto, dan juga ada Heli pemirsa ya. Demikian pemirsa informasi singkat mengenai update pembukaan perdagangan di sesi pertama pada hari Senin ini. Dan semoga seluruh informasi yang kami hadirkan kurang lebih 90 menit dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Sobodatu dan rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, sampai berjumpa kembali.